aku tuh ada di state dimana aku tuh stres gitu at that time gitu ya. Jadi selama 3 tahun ini tuh pakai oilnya tuh cukup banyak banget gitu kan. Jadi dan oil itu tuh menemani aku di setiap fase kehidupan aku gitu. Hai teman-teman Favor, ketemu lagi dengan aku Dita. Kali ini aku mau ngobrol sama Mbak Dede yang katanya udah 3 tahun nih pakai oil Young Living ya. Iya. Aku tuh seneng banget untuk dengar cerita-cerita, semua orang tuh punya cerita unik pada saat mereka itu bergabung dengan Young Living, kenapanya, dan hari ini aku mau nanya-nanya sama Mbak Dede. Hai Mbak Dede, apa kabar? Halo Mbak Dita, halo teman-teman Fever. Mbak, aku mau dong diceritain, kamu tuh pertama kali kenalan sama Young Living tuh gimana sih? Pertama kali kenalan sama Young Living itu sebenarnya aku researchnya cukup lama banget loh. Oh ya? Lama banget. Aku tuh sebelum akhirnya memutuskan ke Young Living itu tuh browsing tuh banyak banget. Jadi asal muasalnya tuh aku tuh ada di state dimana aku tuh stres gitu at that time gitu ya. Jadi waktu itu tuh ceritanya aku tuh udah 2 tahun nikah sama suami aku, terus masih belum dikasih momongan at that time. Kita berdua tuh sebenarnya biasa aja sih, belum dikasih momongan juga biasa aja. Cuman sering ketemu orang, terus orang-orang itu tuh suka basa-basi gitu, nanya suka kayak pertanyaannya suka bikin suka gimana gitu gitu. ya pertanyaannya. Ya pertanyaan biasa aja sih, basa-basi kayak udah isi belum, gemukan lagi isi ya, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak yang tadinya nggak kepikiran terus jadi kayak jadi kepikiran gitu ya. Terus jadinya mikir, jadinya overthinking, yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, malah jadi overthinking gitu, kayak bertanya-tanya, kenapa ya kok belum dikasih hamil juga ya gitu. Tuhan, aku ada salah apa ya kok sampai sekarang masih belum dikasih anak juga gitu. Malah Ya jadi overthinking. stres gitu Iya, ya. stres banget Karena kan. kebanyakan dengerin semuanya orang-orang pada ngomong macam-macam yang tadinya kita nggak ngerasa apa-apa, terus jadinya stres gitu. Nah terus kenapa itu bisa bikin ketemu sama Young Living? Nah, itu tuh asal muasalnya tuh, aku kan orangnya kan suka kayak spa gitu kan. Ya tentu ya, perempuan semuanya suka spa. Terus kayak kalau misalnya datang ke spa tuh kayaknya kan wangi, enak gitu ya kan, kayaknya tuh zen banget gitu. Terus habis di spa kayaknya tuh enak banget gitu kan. Tuh aku Kalau pikir habis di spa relax, terus pengen relax terus gitu ya. iya, biar nggak stres kan, otaknya nggak keriting-keriting gitu. Jadi kayak aku udah mulai browsing tuh kayak, oh iya bener-bener ternyata aromaterapi itu bisa jadi salah satu media untuk kayak rilis stres gitu. Terus aku coba browsing apa aja sih aromaterapi yang ada, yang bisa kita pakai dan lain-lain. Nah, aku ketemu beberapa brand dan salah satunya juga Young Living. Cuman at that time kayaknya menurut aku Young Living itu harganya tinggi banget ya dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Terus akhirnya aku coba beli brand yang lain dulu. Oh, jadi nyoba brand yang lain nih. Yang lebih murah lah gitu ya. Kan namanya coba-coba kan. Iya. Mau buktiin aromaterapi itu beneran bisa apa enggak sih nih rilis stres aku gitu. Pas aku coba beli, aku coba pakai beberapa hari, seminggu, 2 minggu, nggak berkurang, nggak merasa ada yang berubah gitu. Tetap aja overthinking, tetap aja stres gitu Ya, kan. wangi gitu di rumah, tapi Wangi aja kayak di spa, tapi kita nggak di spa jadinya halu. gitu. Jadi stres lagi ya. Iya, stres lagi. Terus akhirnya coba deh, akhirnya yaudah kita coba nabung. Kita coba yang bener-bener yang memang aromaterapi yang lebih mahal kelihatannya dibandingkan dengan brand yang lain. Tapi aku selalu percaya bahwa ada harga, pasti ada kualitas gitu ya. Jadi aku beraniin, aku coba pakai. Terus
ya udah aku coba pakai. Terus yang pertama kali dulu tuh PEP itu kan masih 12 oil. Pertama kali aku coba tuh stress away. Karena kayak cocok kan, aku tuh lagi stres. Terus aku mau stresnya tuh hilang. Jadi aku pakein lah, aku Itu pertama oil kali aku buka. terakhir yang aku pakai. Ya ampun, kenapa? Nggak tahu, waktu pertama kali nyium tuh kayaknya buat aku manis banget gitu. Jadi aku pakai yang lain-lain dulu. Stress Away itu mungkin buat aku tuh ada 2-3 tahun kali aku baru bisa pakai Stress Away. Wow, 2-3 tahun. Aku pertama kali PEP yang aku buka pertama kali itu Stress Away. Oke. Terus aku buka pertama dari botolnya, terus aku coba kayak hirup gitu, terus kayak oh wow, wanginya menurut aku tuh lembut banget dibandingin sama brand yang sebelumnya aku pakai gitu. Itu kayak kalau brand yang sebelumnya aku pakai kan kayak wanginya pekat banget kan. Terus giliran ketemu sama Stress Away tuh wanginya lembut banget tapi langsung enak gitu. Kayaknya langsung apa ya, kayak zen gitu perasaannya tuh kayak wah enak banget ya ternyata wanginya Makanya gitu. gimana, Mbak? Pakai Stress Away-nya itu pertama-tama aku masih belum terlalu explore banget kan gimana cara pakainya. Yang aku tahu tuh diffuse aja gitu. Jadi ya udah aku diffuse aja. Aku tuh diffuse Stress Away malam sebelum aku tidur sama kayak aku pulang kerja kayak sore gitu. Jadi sore aku diffuse, terus malam sebelum tidur aku diffuse lagi gitu. Itu selama kurang lebih seminggu. Seminggu Stress away terus. Enggak aku buka-buka botol yang lain yang ada 11 tuh menganggur di situ, enggak aku buka sama sekali. Bener-bener cinta banget gitu sama Stress Away gitu. Seminggu full gitu. Aku bener-bener aku diffuse terus gitu. Terus aku juga baru mulai belajar kan, ikut grup edukasi kan. Terus ternyata tuh nggak cuman diffuse doang, kita tuh bisa pakai tetesin langsung. Terus ada kayak apps-nya juga kan. Penting ya belajar, explore gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya punya essential oil, banyak yang kita bisa pelajari gimana cara pakainya. Di episode Ikigai yang sebelumnya juga ada gimana caranya pakai oil, dan kita emang mesti belajar juga ya. Download aplikasi itu penting banget ya biar tahu ini oilnya bisa buat apa aja. Terus aku diajarin dong pakai oilnya kayak gimana. Oke, karena sekarang udah lumayan ya 3 tahun lah ya. 3 tahun nih. Nggak jago-jago banget sih, tapi ya yang bisa yang aku merasa kayaknya tuh Stress Away itu enak banget diaplikasiin langsung ke tubuh aku. Itu tuh nih biasanya aku tetesin tuh 1-2 tetes bebas ya, boleh 1 boleh 2. Terus kita aktivasi dulu 3 kali. Terus biasanya aku pakai di pergelangan tangan nih yang deket nadi, pergelangan tangan deket nadi. Terus aku pakai di pelipis. Di pelipis tuh enak banget kayak sambil dipijit-pijit gitu. Aduh, enak banget. Terus kayak deket banget sama hidung kan, enak banget. Terus di leher biasanya tuh. Kita pakai di leher gitu. Terus udah biasa, terus kita hirup panjang. Aduh, enak banget. Aduh, langsung kayak aduh enak langsung banget. Tenang ya? Langsung tenang banget. Gila, Stress Away penyelamatku banget deh. Wow, teman-teman perlu coba juga nih Stress Away kalau lagi stres biar away. Nah, terus udah 3 tahun nih pakai yang living. Awal pertama ketemunya sama Stress Away. Setelah itu apakah jadi pakai yang lain juga gitu? Apakah sampai sekarang masih andalannya Stress Away? Apa udah pindah ke lain hati kah gitu? Tapi sampai sekarang masih enak sih ya. Masih enak tapi ya. Tapi memang ya udah 3 tahun pakai yang living itu dan explore banyak oil, karena oilnya kan banyak banget tuh. Jadi aku lumayan cukup explore lah, kayak aku setiap bulan tuh kayak misalnya belum punya oil apa, terus aku pengen coba oil apa. Nah itu biasanya aku pasti aku beli, terus aku coba experience di diri aku sendiri gitu kan, berdasarkan cerita-cerita di teman-teman aku, di grup edukasi juga kan, kayak misalnya aku punya masalah apa, terus kayaknya aku butuh kali oil itu gitu kan, terus ya udah aku pasti beli dan aku harus cobain langsung, karena beda orang beda kan perasaannya gitu kan. Grup edukasi tuh penting banget buat bisa kenalan sama oil-oil lain, buat tahu fungsi-fungsi oil lain. Terus kita juga harus coba sendiri gitu ya ke diri kita, karena kalau nggak kita
gak bisa cerita ya kan, penting banget dicobain oilnya. Kayak kita aja tadi beda kan, aku Iya. stress away paling pertama dia setelah 2-3 tahun gitu kan. Jadi kayak emang grup edukasi tuh penting banget gitu buat kayak misalnya kita bingung nih, kita udah punya oil kayaknya banyak banget tuh punya oil, mau pakai oil apa lagi gitu kan. Ya udah dari grup edukasi itu harus banget dilihat gitu cita-cita orang. Nah, aku tuh ya selama 3 tahun ini tuh pakai oilnya tuh cukup banyak banget gitu kan. Jadi dan oil itu tuh menemani aku di setiap fase kehidupan aku gitu. Gaya banget ya, baru 3 tahun fase kehidupan loh. Banyak kayaknya fase kehidupannya 3 tahun ini ya Mbak. Banyak banget loh. Dan semua aku. ditemenin sama YL. Semua ditemenin sama YL. Kayak aku kan asal muasalnya karena stres dengan omongan orang gitu kan. Stres sama mereka, sama omongan-omongan yang tidak basa-basi, tapi ternyata di aku tuh terimanya bukan berupa basa-basi gitu. Terus yang living nemenin aku, membantu aku untuk menghilangkan semua stres-stres itu gitu. Terus alhamdulillahnya loh, aku tuh karena mungkin udah lebih mindful ya, jadi kayak lebih nyaman juga jalanin hari. Alhamdulillahnya banget Tuhan akhirnya mempercayakan aku bisa hamil. Alhamdulillah. Terus hamil kan juga kita berubah kan, Yes. yang tadinya singset, ramping, cantik ya kan, berubah jadi begitu. Nah perubahan itu juga aku ditemeninnya sama oil gitu. Dan waktu aku mau melahirkan pun gitu, aku berusaha semaksimal mungkin gimana caranya biar bisa melahirkan pervaginam kan, dengan ya harus yoga lah, harus olahraga, harus begini, harus begitu, pokoknya banyak banget yang aku coba lakuin. Tapi ternyata pas di harinya mau lahiran ternyata terpaksa harus sesar. Nah itu tuh kan kayak gimana ya? Ya, perasaan juga biasanya jadinya gimana, amburadul gitu ya. Dan itu juga ditemenin oil nih. Ditemenin oil gitu. Jadi Kalau nggak ada oil aku nggak ngerti deh kayak itu sekarang gimana anak ya. juga pasti pakai oil. Anak dari bayi juga udah kita pakein oil, dan pasti kalau buat anak harus dilute dulu pakai carrier oil, nggak bisa langsung. Jadi kalau misalnya Mbak Dede tiba-tiba nggak bisa punya oil lagi, bisa hidup nggak Mbak? Bisa sih hidup, cuma pasti kayak berat banget tuh hidup dirasainnya. Sekarang ada oil aja nih ya, kayak aku punya bayi tuh yang harus nyusuin, yang harus kayak begadang tengah malam. Itu kalau ngebayanginnya kalau nggak ada oil tuh gimana ya? Gimana bisa tetap bisa ketawa-ketawa gitu. Kayaknya nggak mungkin bisa ketawa-ketawa deh kalau misalnya nggak ada oil deh. Aku juga nggak tahu sih. Aku barusan nanya sambil mikir juga gimana ya aku Iya kan? kalau misalnya nggak ada oil tuh gimana gitu. Iya. Aku juga kayaknya bingung sih, kayak hari ini aja tuh kita udah dari tadi pakai oil, ternyata pas dihirup jadinya lebih tenang, ngobrolnya kita jadi lebih enak ya Mbak ya. Gila sih, kalian harus cobain sih pakai essential oil dan explore. Ya, betul banget. Terima kasih Mbak Dede buat ceritanya hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman juga di rumah gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ngobrol sama Mbak Dede, kemana kontaknya? Boleh sih kontak aku, DM aku di @dedevinta IG-nya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang butuh kayak mau tahu lebih lanjut gitu, misalnya gimana biar aku tuh benar-benar bisa stress relief banget, itu tuh gimana lebih detailnya, itu bisa hubungin aku di situ. Yes, ada perjalanan kehamilannya bisa diceritain, bisa ditanyain tentang stresnya, juga cerita-cerita lainnya tadi bisa ditanyain langsung. Mau komen di bawah juga boleh, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di cerita-cerita teman-teman favorit lainnya. Dadah. Tapi ternyata sejak pulang pas di retreat Utah itu, aku merasakan memang yang living ini aku makin jatuh cinta sama yang living, sama perusahaannya, sama produknya gitu. Aku kalau ditanya sampai sekarang emang nggak nyesel itu melepas bisnis kue, enggak aku bilang, karena ini sekarang adalah bisnis yang paling tepat buat aku.